Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khori Mutmainah Aziz. Di sini saya mau mempresentasikan tentang metode CM. Sebelum membahas lebih jauh lagi, yuk kita berkenalan dengan Charlotte Mason. Siapa sih Charlotte Mason itu? Charlotte Mason adalah seorang pendidik dari Inggris. Beliau hidup pada abad ke-19. Sebagai pendidik, beliau sangat mencintai anak-anak. Beda dengan guru-guru yang hidup pada zamannya. Dia percaya bahwa setiap anak itu terlahir sebagai pribadi yang utuh, menyimpan berbagai potensi di dalam dirinya. Asal didampingi dengan tepat, anak akan bertumbuh sesuai versi terbaiknya, dapat mengenal ilmu pengetahuan, berkarakter luhur, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selama 10 tahun karirnya menjadi seorang pendidik, beliau menyusun konsep-konsep pemikirannya sendiri, membukukan lalu menerbitkan menjadi 6 volume. Yang pertama, Home Education, yang kedua, Parent and Children, yang ketiga, School Education, yang keempat, Ourselves, yang kelima, Formation of Character, yang keenam, Towards a Philosophy of Education. Jadi, awalnya beliau adalah seorang guru, mengajar anak-anak, lalu mendirikan sekolah untuk para calon guru. Beliau juga memprakarsai sekolah gratis sebagai tempat praktik calon guru didikannya. Beliau juga memprakarsai pendidikan jarak jauh, khususnya bagi keluarga miskin, dengan sistem korespondensi. Lalu, apa saja keistimewaan metode CM dibanding metode pendidikan yang lainnya? Yang pertama, metode CM tidak hanya berfokus pada minat dan bakat anak. Yang kedua, metode CM juga tidak hanya berfokus pada akademis anak. Yang ketiga, metode CM bertujuan untuk meningkatkan karakter luhur manusia dengan cara memuliakan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, pendidikan CM ini bisa diterapkan oleh siapa saja, asalkan sepakat dengan prinsip-prinsip dari metode CM sendiri. Jadi dalam metode CM ini sudah lengkap. Dia punya filosofi pendidikan, dia juga punya teknis dan praktisnya. Keduanya bertujuan untuk pendidikan karakter. Jadi metode CM ini melayani orang tua yang menyekolahkan anaknya dan juga melayani orang tua yang harus mendidik anaknya sendiri. Karena kekhasan dari filosofi pendidikan CM yang sangat kritis pada konsepnya, CM beranggapan bahwa tujuan manusia di bumi semata-mata bukan untuk mengejar kekayaan, berkuasa, dan tenar, melainkan melayani sesama dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi, pemikiran CM ini tidak searus dengan sistem revolusi industri. Metode CM sangat filosofi, jadi sebagai praktisi dari metode CM diharapkan untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh pasif menunggu untuk disodori dengan produk jadi. Charlotte Mason meninggal dalam tidur pada usia 81 tahun. Beliau sangat dicintai dan kepergiannya adalah kehilangan yang besar bagi banyak orang. Di sini saya akan membahas metode CM dari sebuah buku yang berjudul Cinta yang Berpikir, sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason oleh Ibu Ellen Christie. Di sini ada 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang sekilas filosofi, bagian kedua membahas tentang sekilas kurikulum, dan bagian ketiga membahas tentang sekilas komparasi. Pada bagian pertama ada 10 pembahasan. Yang pertama adalah miliki cinta yang berpikir. A thinking love, cinta yang berpikir. Kenapa cinta harus berpikir? Karena cinta saja tidak cukup. Memang modal awal untuk menjadi orang tua adalah rasa cinta yang mendalam pada anak-anaknya. Namun dalam hal mengasuh anak, cinta harus didampingi dengan pengetahuan. Menurut CM, idealnya setiap orang tua harus memiliki dasar fisiologis dan psikologis untuk mengasuh anak. Yang pertama, bagaimana menjalani kehamilan yang sehat. Yang kedua,
Yang kedua, bagaimana menyediakan standar emas makanan untuk bayi. Yang ketiga, bagaimana mencukupi kebutuhan fisik akan sinar matahari dan udara segar. Dan yang keempat, bagaimana cara merespon tangisan anak semasa bayi. Dan yang kelima, bagaimana menghadapi kenakalannya. Dan yang keenam, bagaimana membantunya untuk mengelola emosi negatif seperti marah, sedih, menangis, dan kecewa. Orang tua perlu memiliki lebih dari sekedar informasi katanya tentang ilmu mendidik. Metode CM bertumpu pada keyakinan bahwa seorang anak bukanlah aset pribadi orang tua. Anak hanya titipan, pertama-tama titipan dari Tuhan, yang kedua titipan manusia, bangsa, dan negara. Karena anak adalah titipan yang berharga, jadi orang tua tidak hanya mendidik dengan baik, tapi orang tua berusaha untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Maka sangatlah keliru jika masih ada orang tua yang berpikir bahwa dia bebas melakukan apa saja terhadap anaknya dengan kata-kata, "Ini kan anakku, aku berhak membesarkan sesuai keinginanku." Jadi sekarang rubah pemikiran yang seperti tadi, karena adanya kekerasan dan pelecehan adalah berasal dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Yang anak butuhkan bukanlah ayah bunda yang sempurna, melainkan ayah bunda yang mencintai mereka tanpa syarat dan mau belajar bersama mereka. Yang kedua, pahami hakikat anak. Dalam ukuran mungkin mereka kecil dan lemah, tetapi sebagai pribadi yang berjiwa, mereka tidak beda dengan kita sebagai orang dewasa. Sukakah kita jika pendapat kita tidak didengar? Sukakah kita jika kehidupan kita disetir orang lain? Sukakah kita jika orang yang kita cintai acuh pada kita saat kita membutuhkannya? Sukakah kita jika kita dikatai bodoh, nakal? Jika orang dewasa tidak menyukai itu, kenapa kita selalu berpikiran bahwa anak boleh diperlakukan seperti itu? Yang perlu kita ingat adalah jiwa anak bisa berpikir dan merasa. Ia ingin mandiri, ia ingin dicintai dan jauh dari ketakutan, sama seperti kita. Sayangnya, kita sebagai orang tua lupa tentang hal itu. Dalam ketidaksabaran, kita lupa bahwa seorang anak itu punya selera, hasrat, dan opini sendiri. Sehari-hari kita memperlakukan anak bak binatang, mesin ketik tanpa henti, dan juga memperlakukan sebagai pameran. Di sini CM menekankan bahwa peran orang tua adalah membantu anak untuk memilih jalan yang mulia. Seorang anak bergantung pada orang tualah yang berperan untuk memantik pikirannya, hasrat yang ingin ia pupuk, dan perasaan-perasaan yang ia izinkan. Anak terlahir dengan takdirnya masing-masing. Semua itu ibarat jalan yang bercabang-cabang, bisa baik, bisa buruk. Yang ketiga adalah sadari batas otoritas orang tua. CM mengkritik keras orang tua yang menyelewengkan otoritasnya. Kata CM, otoritas seharusnya diabdikan untuk memberi manfaat bagi pihak yang berada di bawah otoritas itu. Orang tua yang semata-mata menuntut sikap hormat dan ketaatan semata-mata bahwa dia adalah orang tua dengan kebanggaan dan kesombongan, sama payahnya dengan orang tua yang tidak menjalankan otoritasnya sama sekali dan menghamba kepada anak. Ketika orang tua dan anak menjalankan otoritasnya satu sama lain, mereka akan bekerja sama secara sukarela. Kata CM, otoritas orang tua hanya bersifat sementara, seperti induk elang yang mengajari anaknya untuk terbang supaya dia gagah berani untuk melawan gravitasi, sama seperti otoritas orang tua. Demikian dengan otoritas orang tua dianggap berhasil jika dapat meneguhkan otonomi anak. 4. Rumuskan filosofi keluarga.
Ada 3 pertanyaan penting, kata CM, oleh orang tua saat mereka ingin bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Yang pertama, kenapa anak harus belajar? Yang kedua, apa yang mereka pelajari? Yang ketiga, bagaimana sepatutnya mereka mempelajari itu? Mengirimkan anak ke sekolah itu mudah, tetapi menjawab pertanyaan mengapa saya mengirimkannya ke sekolah itu mungkin lebih sulit. Membayari anak untuk mengikuti bimbel A, B, C, D mungkin lebih enteng, tetapi menjawab pertanyaan tentang mengapa saya menyuruh anak tersebut untuk ikut kursus itu mungkin lebih sulit. Kita mesti menengok jauh ke dalam hati tentang asumsi-asumsi yang sudah terkondisikan oleh pengalaman masa lalu dan memeriksa ulang tentang kebenaran itu. Mengapa ketika mendengar kata belajar yang kita ingat adalah berhubungan dengan ruang kelas, LKS, dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru? Lalu, kenapa ketika kita mendengar tentang pendidikan, kita langsung merujuk kepada sekolah? Lalu, apakah anak yang sedang tidak belajar di dalam kelas, tidak sedang mengerjakan PR, tidak sedang berada di sekolah, dia tidak belajar? Apakah jika tidak dimasukkan ke sekolah berarti tidak memperoleh pendidikan? Apa itu pendidikan dan apa yang kita harapkan darinya? Apakah supaya anak memboyong pulang piala dan ijazah? Apakah supaya anak memboyong toga dan ijazah? Apakah supaya mereka kelak bisa mencari pekerjaan yang mapan? Lalu berharap semoga mereka menjadi orang. Lalu apa artinya, apa maksud dari jadi orang itu? Di era globalisasi ini ketika semuanya diincar oleh industri, dunia pendidikan pun sudah menjadi suatu pasar dan orang tua adalah sasaran empuknya. Kita dikepung oleh produk pemasar pendidikan. Mereka menebarkan janji-janji manis yang sangat menggiurkan seperti jika anak Anda masuk ke lembaga kami atau mengikuti kursus kami, anak Anda akan menjadi anak yang cerdas, anak yang mendapatkan juara, dan bla 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 bla. CM menyarankan para orang tua untuk memandang pendidikan sebagai metode, bukan sebagai sistem. Metode yang berisi visi tentang tujuan akhir yang kita harapkan dengan sebuah pendidikan. CM berpesan agar orang tua lebih bersungguh-sungguh dalam merumuskan filosofi pendidikan keluarga. Yang kelima, imami kodrat pembelajar anak. CM percaya setiap anak yang terlahir memiliki bekal hasrat akan pengetahuan. Apapun bakatnya, berapapun skor IQ-nya, dan bagaimana sifat bawaannya. Setiap anak yang kita temui di jalan pada dasarnya ingin belajar. Yang keenam adalah menjadi atmosfer inspiratif. Education is an atmosphere. CM beranggapan bahwa konteks belajar terbaik untuk anak adalah di rumah mereka sendiri. Karena di sekolah, baik guru atau siswanya seringkali tidak memunculkan diri mereka apa adanya. Lebih dari manapun, rumah adalah sekolah perdana yang paling mengesankan untuk anak. Siapa lagi guru-guru pertamanya kalau bukan ibu, ayah, kakak, semua orang besar kecil yang ada di sekelilingnya. Orang tua adalah inspirator bagi anak. Kita bukan pencetak karakter anak, tapi kita membantu untuk menjadi inspirasi pembentukan karakter anak. Anak adalah makhluk super peka. Di hadapan anak kita adalah buku yang terbuka setiap saat. Anak-anak mencintai kita apa adanya dan anak-anak juga bisa melihat kita apa adanya. Yang ketujuh, latih kebiasaan anak. Prinsip peranti pendidikan yang kedua adalah education is a discipline. Prinsip ini menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik bukan hanya diteladankan, tetapi juga dilatihkan kepada anak.
Pendidikan pada hakikatnya adalah formasi kebiasaan-kebiasaan, habit training. Taburlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Yang kedelapan, gelar perjamuan ide. Setelah membahas education is an atmosphere dan education is a discipline, sekarang tiba pada peranti terakhir prinsip pendidikan, yaitu education is a life. Pendidikan adalah kehidupan, dan kehidupan jiwa terpelihara oleh gagasan-gagasan. Orang tua harus sadar tidak semua jenis buku nilai nutrisinya sama untuk pemikiran anak. Charlotte Mason memberi nama jenis buku tersebut dengan nama Living Books. Yang kesembilan, belajar seni menemani belajar anak. Cara mendidik kita tergantung pemikiran kita tentang hakikat anak. Kata CM, entah kita mendidik dengan anggapan bahwa sedang mengisi ember yang kosong, menulisi lembar putih, memanipulasi materi, atau memberi makan jiwa yang hidup. Lalu siapa peran utama dalam proses pendidikan? Di sini Charlotte Mason memberi pandangan yang berbeda. Jika kita meyakini bahwa anak sebagai pribadi yang utuh, maka pemeran utama proses pendidikan itu adalah di tangan mereka sendiri. Pertumbuhan hanya bisa terjadi dari dalam, bukan dari luar. Pendidikan CM mengusung hukum emas Comenius. Biarlah guru mengajar lebih sedikit, supaya siswa belajar lebih banyak. Yang ke-10, menuju visi pemuliaan karakter. Ada 20 butir rumusan filosofi pendidikan Charlotte Mason yang akan saya sebutkan di akhir video sebagai kesimpulan. Dan ada 2 prinsip untuk membuat anak siap hidup mandiri. The way of the will artinya kemampuan membedakan antara apa yang aku ingin dan apa yang aku hendaki. Yang kedua, the way of reason artinya keterampilan menggunakan daya nalar dan mengetahui batasannya. Anak harus belajar untuk tidak terlalu bersandar pada pemikiran nalarnya. Ada 4 semboyan dari Charlotte Mason. Yang pertama I am, yang kedua I ought, yang ketiga I can, dan yang terakhir I will. Karakter manusia adalah karya seni yang tidak akan habis diukir sepanjang hayat. Dan pendidikan adalah suatu perjalanan yang panjang. Pada bagian kedua ini adalah bagian kurikulum. Nah, di dalam kurikulum ini ada 3 instrumen penting. Yang pertama, anak butuh guru yang mampu dan antusias. Yang kedua, anak butuh asupan ide-ide inspiratif. Yang ketiga, Charlotte Mason membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengetahuan tentang Tuhan, berisi tentang pendidikan berbasis kitab suci. Yang kedua, pengetahuan tentang manusia, yang berisi studi-studi humaniora, sejarah, sastra, kewarganegaraan yang mencakup etika, politik, ekonomi, bahasa, dan seni. Yang ketiga adalah sains, berisi tentang ilmu bumi, matematika, hasta karya, dan pendidikan jasmani. Di dalam kurikulum ini, Charlotte Mason membagi 2 jenis buku. Yang pertama adalah Living Books dan yang kedua Twaddle Books. Living Books adalah buku-buku yang di dalamnya terdapat ide-ide inspiratif dan pembacanya disuruh membuat penafsiran sendiri. Contohnya seperti puisi, pantun, novel, dan lain-lain. Untuk buku yang kedua yaitu Twaddle Books, itu buku-buku yang biasanya pesan moral atau kesimpulannya sudah ditulis oleh penulis sendiri, sehingga pembaca sudah disodori dengan produk-produk jadi. Contoh dari buku Twaddle Books adalah LKS atau LKA. Nah, untuk memastikan bahwa ide-ide inspiratif tadi sudah dicerna anak secara optimal, kita bisa meminta anak untuk
menceritakan ulang apa yang sudah dia baca dan apa yang sudah dia dengar. Bisa secara tertulis maupun lisan secara panjang dan lebar. Pembahasan seperti ini disebut dengan narasi. Saking banyaknya materi pembelajaran, harus didampingi dengan pendekatan secara bertahap dan lemah lembut. Kurikulumnya juga menganut prinsip jam belajar singkat atau short lessons. Sebagai contoh, untuk anak SD itu kan mempelajari belasan mata pelajaran, tetapi durasinya hanya sekitar 10-20 menit. Nah, untuk usia di bawah 9 tahun, biasanya pada jam makan siang kegiatan akademis sudah selesai. Nanti ketika anak sudah bertambah usia, semakin besar, kita bisa menambah jam pelajarannya sesuai tahap perkembangan dan tahap konsentrasinya. Pada metode Charlotte Mason ini juga tidak merekomendasikan adanya PR atau pekerjaan rumah di luar jam belajar atau jam sekolahnya. Siswa pendidikan CM juga tidak butuh program studi budi pekerti karena semua kurikulum pendidikan Charlotte Mason diarahkan pada pengembangan karakter. Sembari melancarkan baca tulis, mengerjakan soal matematika, membuat eksperimen sains, membuat prakarya, dan anak juga dilatih untuk memantapkan kebiasaan pribadi yang positif. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and stay. Love you every minute, every second. Love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how I love you till the last of snow disappears. Love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman dan para orang tua yang ingin mengetahui lebih jauh dan lebih mendalam tentang metode Charlotte Mason, bisa akses grup Facebook Praktisi Charlotte Mason Indonesia yang akan saya taruh di sini, dan juga subscribe channel YouTube-nya Praktisi Charlotte Mason Indonesia. Di sana ada video-video podcast terbaru, dan jangan lupa beli buku Cinta yang Berpikir, sebuah manual pendidikan karakter oleh Ibu Ellen Christie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.